Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali dalam program Aswaja Spot, program yang mengupas kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik tentang tradisi masyarakat Nahdliyin dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada banyak tradisi yang dilakukan masyarakat untuk menyambut atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah pemirsa, saksikan informasinya dalam program Aswaja Spot selengkapnya. Dalam tradisi Jawa, Hari Raya Pasca Ramadan atau biasa disebut dengan sebutan Ba'da atau Riyaya itu ada dua macam, yaitu Ba'da Lebaran dan Ba'da Kupat. Kata Ba'da diambil dari bahasa Arab Ba'da yang berarti sudah. Sedangkan Riyoyo berasal dari bahasa Indonesia Ria yang artinya riang gembira atau sukacita. Selanjutnya, kata lebaran berasal dari akar kata lebar yang berarti selesai. Maksud kata lebar di sini adalah sudah selesainya pelaksanaan ibadah puasa dan memasuki bulan Syawal atau Idul Fitri. Relevansinya, hari ini disebut Riyaya karena umat Islam merasa bersukacita sebagai ekspresi kegembiraan mereka lantaran menyandang predikat kembali ke fitrah atau asal kesucian. Sedangkan ketupat adalah makanan khas yang bahannya berasal dari beras dibungkus dengan selongsong yang terbuat dari janur atau daun kelapa yang dianyam berbentuk segi empat atau diagonal dan kemudian direbus. Pada umumnya, kupat dihidangkan oleh umat muslim bersamaan dengan hari ke-8 yang biasa disebut dengan kupatan atau Riyaya Kupat. Nah pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tradisi kupatan, tahukah pemirsa sejarah atau asal-usul ketupat? Sampai saat ini, belum ada yang menemukan kajian ilmiah tentang sejarah atau asal-muasal kupat. Namun, menurut berbagai sumber, masyarakat Jawa mempercayai bahwa Sunan Kalijaga adalah orang yang berjasa dalam hal mentradisikan kupat beserta makna filosofis yang terkandung dalam makanan khas ini. Secara filosofis, makanan khas kupat memiliki banyak makna. Di antara makna tersebut adalah kata kupat berasal dari bahasa Jawa ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Ini suatu isyarat bahwa sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan kepada sesama. Maka, dengan budaya kupatan setahun sekali tersebut, mengingatkan kita agar sama-sama mengakui kesalahan masing-masing, kemudian rela untuk saling memaafkan. Nah pemirsa, dengan sikap saling memaafkan, kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Bungkus kupat yang terbuat dari janur yang memiliki makna sejati nenur, ini melambangkan kondisi umat muslim setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan suci Ramadan. Secara pribadi, mereka kembali kepada kesucian atau jati diri manusia atau fitrah insaniyah yang bersih dari noda serta bebas dari dosa. Isi kupat yang bahannya hanya berupa segenggam beras, namun karena butir-butir beras tadi sama menyatu dalam menyeluruh selongsong janur dan rela direbus sampai masak, maka jadilah sebuah menu makanan yang mengenyangkan dan enak dimakan. Ini satu simbol persamaan dan kebersamaan persatuan dan kesatuan. Dan yang demikian itu merupakan sebuah pesan moral agar kita sama-sama rela saling menjalin persatuan dan kesatuan dengan sesama muslim. Lebaran ketupat merupakan tradisi yang unik dan khas Indonesia. Tradisi ketupat lebaran sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun tidak diketahui mulai semenjak kapan tradisi ketupatan ini menjadi tradisi lebaran di Indonesia, namun sudah merupakan tradisi yang biasa dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan menyelenggarakan acara kupatan lebaran sebagai penanda berakhirnya puasa dan memasuki kehidupan baru berikutnya. Sama dengan tradisi-tradisi Islam Nusantara lainnya, kupatan juga merupakan tradisi yang sudah menjadi adat atau kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, di dalam dunia wisata kuliner juga sering disebutkan hidangan ketupat dengan opor ayam, hidangan ketupat dengan tahu dan telur ayam, dan jenis makanan lainnya yang dihubungkan dengan ketupat.
Semua ini menandai bahwa ketupat sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemirsa, tradisi Lebaran ketupat erat kaitannya dengan peran para wali, terutama Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tradisi kupatan juga sudah ada pada zaman pra-Islam Nusantara, sebagaimana tradisi selamatan yang juga sudah ada dan berkembang di Indonesia. Namun, tradisi kupatan kemudian memperoleh sentuhan baru di zaman penyebaran Islam oleh Wali Songo di dalam kerangka untuk menghadirkan tradisi yang akomodatif atau akulturatif di dalam masyarakat Jawa dan Nusantara pada umumnya. Nah pemirsa, setelah jeda berikut ini Aswaja Spot akan menghadirkan informasi tentang hukum memperingati tradisi kupatan. Tetaplah bersama Aswaja Spot. Meskipun Rioyo Kupat sudah menjadi tradisi turun-temurun dan dilakukan di berbagai daerah, namun bukan berarti semua umat muslim mau melakukannya. Ada yang menganggapnya bid'ah dan bahkan menuduh sesat karena termasuk mengada-ada dalam masalah ibadah. Pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, semua orang Islam diharamkan berpuasa. Pada hari berikutnya orang Islam sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah untuk melakukan puasa selama 6 hari, baik secara langsung dan berurutan sejak tanggal 2 Syawal atau secara terpisah-pisah, asalkan masih dalam lingkup bulan Syawal. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seperti puasa setahun. Setelah puasa Syawal, tidak ada tuntutan menyelenggarakan tradisi tertentu. Maka ketika ada tradisi Rioyo Kupat pada tanggal 8 Syawal, hal itu disebut bid'ah atau suatu hal yang baru. Disinilah terjadi perbedaan persepsi di antara umat muslim. Sebagian ada yang mau melakukannya dan sebagian yang lain ada yang tidak mau. Sumbernya adalah interpretasi makna bid'ah itu sendiri, serta status amaliyah tradisi Rioyo Kupat. Pertama, pendapat yang mendefinisikan bid'ah secara mutlak yaitu segala hal yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang ada kaitannya dengan ibadah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah dan haram dilakukan. Nah, karena tradisi kupatan dikategorikan sebagai ibadah mahdlah atau ritual murni yang terkait dengan tata cara yang didasarkan atas tauqif dalam bahasa Jawa piwulang dari Nabi, maka hal itu dianggap mengada-ada atau itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah dhalalah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-ada di dalam urusan agama kita ini, sesuatu yang tidak bersumber darinya, maka hal itu ditolak. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis lain juga dijelaskan, jauhilah hal-hal baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya hal tersebut adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, yakni kamu sekalian harus menjauhi dan mewaspadai perkara-perkara baru dalam agama. Kedua pendapat yang mengklasifikasikan bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah atau baik dan bid'ah syai'ah atau buruk. Karena tradisi kupatan dikategorikan sebagai ibadah ghairum mudlah atau ritual tidak murni yang perintahnya ada tetapi teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, maka tradisi itu dianggap sebagai amrun mustahsan atau sesuatu yang dianggap baik. Pendapat kedua ini bukannya mengingkari dua hadis yang dipedomani pendapat pertama, akan tetapi memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang lebih luas. Maksudnya, tidak semua bid'ah itu dhalalah atau sesat, akan tetapi ada bid'ah itu yang hasanah atau bagus, yaitu suatu hal baru yang tidak merusak akidah dan tidak menyimpang dari syariat.
Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Alawi dalam kitabnya Al-Ihtifal Bizikro Maulidin Nabi menyatakan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa amalan apa saja yang baru diadakan dan amalan itu jelas menyimpang dari kitabullah sunnah Rasul, ijma'us syahabah atau atharatut tabi'in, itulah yang dikategorikan bid'ah, dolalah atau sesat atau tercela. Sedangkan amalan baik yang baru diadakan dan tidak menyimpang dari salah satu dari 4 pedoman di atas, maka hal tersebut termasuk hal yang terpuji. Kemudian dalam kitab yang sama, beliau Sayyid Muhammad Alawi menyimpulkan pendapat Imam Syafi'i tersebut sebagai berikut. Jadi setiap kebaikan yang tercakup dalam dalil-dalil syar'i dan mengadakannya tidak ada maksud menyimpang dari aturan syariat serta tidak mengandung kemungkaran, maka hal itu termasuk ad-din, urusan agama. Dengan demikian, menempatkan hukum Rioyo Kupat harus dilihat dari substansi masalahnya, yakni ajaran silaturahim, saling memaafkan dan pemberian sodakoh atau sedekah yang mana hal tersebut perintahnya ada dalam dalil syar'i. Sementara teknisnya bisa dilakukan dengan beragam cara. Dalil syar'i tentang silaturahim salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, amal kebajikan yang paling cepat mendapatkan pahala adalah ketaatan dan silaturahim. Hadis riwayat Tirmizi. Dalil syar'i tentang memberikan maaf juga terdapat dalam Quran Surat An-Nur 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah akan mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan dalil syar'i tentang memberikan sedekah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bersedekahlah kamu meskipun hanya berupa sebutir kurma. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Hadis lainnya tentang sedekah juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi yang artinya, hendaklah kamu sekalian satu sama yang lain saling memberikan hadiah berupa makanan, karena yang demikian itu bisa melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Ibnu Adi. Nah pemirsa, berdasarkan penjelasan tersebut, tradisi kupatan tidak bisa disebut sebagai bid'ah atau tambahan dalam beribadah. Tradisi kupatan adalah budaya lokal yang memiliki keterkaitan dengan syariat Islam. Maka dari itu, kupatan tidak bisa dihukumi sebagai penyimpangan apalagi tindakan sesat. Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang paling membahagiakan bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebab pada Hari Raya Idul Fitri, umat muslim sedunia merayakan kemenangan setelah berpuasa menahan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Ternyata, tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki tradisi dalam menyambut Lebaran. Di berbagai belahan negara di dunia juga memiliki cara-cara tersendiri untuk merayakan Hari Lebaran Idul Fitri. Pemirsa, berikut ini adalah 9 tradisi unik Lebaran di berbagai negara di dunia. Pertama, Australia. Sebagai salah satu negara terdekat dari Indonesia, Australia merayakan Lebaran dengan cukup meriah. Hal ini tentu sangat istimewa mengingat Australia bukan negara Muslim. Perusahaan memberikan toleransi kepada karyawan yang Muslim untuk mendapat libur. Kawasan yang mayoritas penduduk Muslim pun dapat menggunakan jalanan umum untuk sholat Idul Fitri. Australia memang negara sekuler yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mempraktikkan ajaran agamanya masing-masing. Kedua, negara Arab Saudi. Di Riyadh, Arab Saudi, perayaan Lebaran kental dengan kesenian. Sejumlah pagelaran seperti teater, baca puisi, parade, dan pertunjukan musik digelar. Para saudara kita di sana mendekorasi rumahnya agar terlihat meriah dan menarik. Bila di Indonesia punya ketupat dan opor ayam, Arab Saudi punya daging domba yang dicampur nasi dan sayuran tradisional. Hal ini juga terjadi di Sudan, Suriah, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Negara berikutnya adalah Cina. Mengunjungi makam leluhur,
Membersihkan dan mempersembahkan doa adalah tradisi saudara kita di Cina sana. Tradisi doa ini pun dilakukan khusus untuk menghormati ratusan ribu muslim yang tewas selama dinasti Qing dan selama revolusi kebudayaan. Lebaran ditetapkan sebagai hari libur dan saat itu kaum pria mengenakan jas khas dan kopiah putih, sementara wanita memakai baju hangat dan kerudung setengah tutup. Seusai sholat Id, umat muslim makan-makan dan bersilaturahmi. Berikutnya adalah negara Turki. Festival gula atau Şeker Bayram merupakan nama untuk Idul Fitri bagi orang Turki. Kemungkinan sebutan ini muncul karena tradisi mereka saling mengantarkan manisan di Hari Raya Idul Fitri. Seperti tradisi sungkem di Indonesia, anak-anak di sana juga bersalaman dan sembah sujud kepada orang tuanya. Kemudian orang tua membalas dengan ciuman di kedua pipi sebagai simbol kasih sayang. Setelah itu, anak-anak pun mendapatkan hadiah berupa koin uang, permen, atau manisan. Berikutnya adalah negara Malaysia. Tradisi merayakan Lebaran di negeri tetangga itu ternyata tidak jauh berbeda dari masyarakat Indonesia. Malah bisa dibilang sangat mirip. Sebagai hidangan khas, masyarakat Malaysia makan ketupat, lemang, lontong, dan rendang. Setelah sholat Idul Fitri, mereka berziarah ke makam kerabat. Di rumah, anak-anak akan memberikan hormat kepada orang tua. Orang yang sudah dewasa dan berpenghasilan memberikan uang kepada kerabat yang lebih muda. Berikutnya Suriname. Negara ini bisa dikatakan memiliki kedekatan psikologis dengan Indonesia karena sebagian penduduk Suriname merupakan keturunan suku Jawa yang dikirim ke negeri itu sebagai kuli kontrak pada masa penjajahan Belanda. Tradisi Idul Fitri Mubarak atau Lebaran di negara ini bisa dibilang sangat unik karena penetapan hari Lebaran dilakukan berdasarkan perhitungan mereka sendiri dengan menggunakan prajangka atau perhitungan alat primbon Jawa peninggalan nenek moyang sejak ratusan tahun lalu. Berikutnya adalah Afrika Selatan. Setiap tahun orang-orang akan berkumpul di Green Point atau Cape Town untuk menyaksikan datangnya hari terakhir Ramadan bersama kerabat sambil berbuka puasa. Setelah maghrib biasanya diumumkan tentang datangnya hari raya Lebaran dan masyarakat berkesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang dilanjutkan dengan berkunjung ke rumah sanak saudara. India. Pemeluk Islam di India biasanya akan berkumpul di jamaah masjid yang terletak di New Delhi untuk melakukan sholat Idul Fitri. Masjid ini menjadi pusat perayaan Idul Fitri di New Delhi, ibu kota India. Mereka juga menyiapkan hidangan khusus yang disebut dengan siwayaan, yakni campuran bihun manis dengan buah kering dan susu. Siwayaan hadir dalam beragam bentuk dan warna. Negara berikutnya adalah Fiji. Di negara kecil Fiji pun terdapat tradisi serupa. Negara tersebut memang mayoritas non-muslim, namun ada tradisi unik dalam perayaan Idul Fitri. Hidangan spesial khas Idul Fitri adalah samai, mie manis yang dicampur dengan susu. Samai disajikan bersama samosas atau sejenis kari ayam atau daging. Uniknya, hanya kaum pria yang datang ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Nah pemirsa, demikian tadi 9 tradisi dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri di berbagai negara. Semoga informasi tadi memberikan manfaat bagi kita semua. 30 menit sudah Aswaja Sport menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus program Aswaja Sport hanya di TV 9 Santun Menyejukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.